Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyat wal arbaun ila idza arada wa bi 'abdin khairan faqahahu fid din wa zahhadahu fid dunya. Wal maqalatu te makalah al hadiyat kang nomor 1 wal arbaun ala nomor 40. Makalah ke-41. Ute makalah ngene kila den dawono apa dawuh idza arada wa bi 'abdin. Idza roda nalikane ngersakno sapa Allah apa ngersakno bi abdin ing kawula. Dikersakno khairon ing kaapian. Manane kaapian teng mriki kamilan tegese kaapian sing sempurna. Faqaha mongko maringi faham sapa Allah taala ku ing abet ini ing dalem babagan agama. Manane agama ai fi usulihi tegese ing dalem dasar-dasare agama wa furu'ihi lan cabang-cabange agama. Nomor kali wazah hadahu fid dunya. Lan maringi zuhud sapa Allahu ing abet fid dunya ing dalam babagan dunya. Dunya sing kanggo dunya. Ja'ala tegese gawe sapa Allah taala qalbahu ing atine abet. Digawe khalian ingkang persepen. Maf'ul sanine ja'ala. Ja'ala tegese gawe sapa Allah taala qalbahu ing atine abet digawe khalian ingkang persepen mimma sing perkara. Kholat kang sepi minhu sanging ma poya tuhu tangane wong. Manane atine iku sepi. Sangka tomak ning donya sing tangane sepi, maksudnya menghilangkan tomak dari sesuatu yang tidak milik apa? Miliknya. Tapi kalau kadung jadi miliknya ini jadi dikelola secara baik karena nanti kalau enggak dikelola ada hisab. Jadi manane tidak kolian ya. Apa? Atine iku sepi, sangka tangane sing sepi, maksudnya orang lola, orang mikir barang sing mboten gadani. Nah, kayak melarat model Indonesia, jadi dene ra iso tasarruf, bayang nak dadi sugih nasarufno. Dadi kacau. Wabas sorohu lan meruhna sapa Allah taala hu ing abet diweruhna bi oyu bi nafsihi ing cacat-cacate utawa FF awak dhewe ne abet. Wal maqalatu saniyah wal arba'un te makalah sing kaping pindho wal arba'un lan 40. Ar-Rasulillah sangking utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Utai makalah iku ngene, annahu qala. Utawi utai makalah iku an Rasulillah annahu qala sami mawon. Kubbiba ilayya min dunyakum salasin. Kubbiba dan senengno ilayya maring ingsun. Di semua riwayat itu redaksinya kubbiba. Boten ahbab tu kubbiba. Kubbiba dan senengno ilayya maring ingsun min dunyakum sanging urusan dunya sira kabeh. Mahbubatikum tegese barang-barang sing mbok senengi sira kabeh. Mimma sangka apa wae bena samawati kang antarane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Apa sing disenono ning aku salasun apa barang telu. Siji atibu iku wewangen. Untuk dia semoco atau ibu barang sing apik. Sing masyhur niku tim. Misale wonten mas saya semoco atau ibu yang asal mergo maknane atau ibu barang sing nopo. Apik, tapi umumnya ini maca napa? Atib. Sanak kula piyambak nggih macane atib. Mau coba waca Bang Toyib punten wae. Wan nisa'u lan wong wedok. Waju ilat lan den gawe apa qurratu aini, apa ketenangan ati ingsun. Atau mripat ingsun mana ketenangan jiwaku. Apa kahananku aku tenangnya awakku digawe fi shalat ing dalem salat. Wa hadil khisalu ta'ilah keadaan, ta'ilah pira-pira khosal allati kang. Waqa'at kang tumeba polati li Rasulillah kedue Rasulillah sallallahu alaihi wasallam oleh sat ora ana apa hadil khisal inat dunya sanging dunya fi syai'in ing dalem babar pisan. Di anak ulama krono sak temne perkara kana kang ana apa makulillahi kabungane Allah taala iku le ora ana apa makana lillah minat dunya sanging dunya. Kala dika dene wong labuda kang ora ana tan keromro iku maujud. Kang selalu sapa. Dadi labuda iku selalu iya. Ini usangi ladi minal putih rupane. Kala dika dene perkara labuda kang tan kena ora apa ladi maknane wajib terjadi min usangi ladi. Iku rupane minal putih saking anane kot makanan pokok wal maskani lan panggonan pokok misale wal malbasi lan pakaian pokok. Kama kala kala daun iku masuk Syekh Khalil Ar-Rasyidi il majalis ing dalam majalis ar-ra'iqah ing dalam kitab al-majalis ar-ra'iqah.
Maknane pira-pira majlis ar-ra'iqah kang apik. Rok iku apik sing cumleret apik sing barokah nu ra'iqah. Niki kula terangno nggih, kula akhir-akhir niki kula hampir mun 7 tahun, lebih mungkin. Kula nu pun putus asa nak dunya iki iso maklumi syariat. Ini pulau nu nggih pulau. Hanya saya tidak memaksa orang lain. Jadi dalam tradisi ulama itu ada dua. Ada ulama yang sering bilang pulau dalam berpendapat. Ini bagus sih. Bagus dalam konteks jagani nak salah itu, yang salah ya dia. Rungokno. Banyak ulama termasuk Sayyidina Umar dalam konteks ini min muqaddimihim ya. Yang garis ini paling depan itu Sayyidina Umar. Kalau ada pendapat istimbat atau mafhum, itu dia meredaksikan pulau atau saya. Ada beberapa ulama, jadi ini juga diikuti mayoritas juga. Yang kalau pendapat yakin benar itu bilang kita atau kamu. Nah ini saya cerita, rungokno mawon. Aman boleh gak sependapat, karena ini masalah-masalah istimbat. Ketika Mbak Najwa Shihab, putrinya Pak Quraish Shihab itu datang ke sarang itu ada Mbak Mun, ada Gus Yofur, ada orang banyak. Ini penting saya katakan ada orang banyak karena ini butuh saksi ya. Beliau muji abahnya Pak Quraish Shihab itu begini alasannya. Abah saya itu Habib, orang tahu semua ijma lah kalau Pak Quraish Shihab itu. Tapi nggak pernah memperlihatkan Habibnya. Itu diantara sifat yang beliau puji. Dua, saya itu nggak pernah kalau bilang saya kalau berpendapat, tapi bilang kita. Nah saya tanya kenapa? Karena ilmu saya ini dari guru-guru saya, dari orang tua-tua saya. Jadi saya bisa begini itu tidak dari saya. Makanya saya tidak mengatakan saya, tapi kita. Karena ilmu ini dari guru-guru saya, dari orang tua. Tentu itu hak beliau ya, cara pandang seperti itu. Dan saksinya banyak lah, pas itu acara terbuka. Pas itu dia juga jilbaban. Jadi nanti kok gerbang rumus apa sing ra kelas itu. Itu sembrono itu bersuan baik gedeng putune itu iso. Bersuan yang Medina kayak. Setelah itu ada beberapa hari entah berapa bulan. Kebetulan di acara yang sama yang diminta ngisi itu saya. Saya. Artinya saya di antara yang diminta ngisi. Saya bilang begini, itu hak beliau beristihad begitu. Pak Quraisy beristihad begitu itu hak beliau. Tapi saya termasuk pengikut setia Sayyidina Umar. Kalau pendapat itu istimbat, sebaiknya dikatakan saya. Karena jagani kalau salah itu tersangkanya jelas. Ya tersangkanya jelas. Ini penting juga karena dalam banyak hal kita ini kecuali yang mansus, masalah yang konsensus, yang mansus, yang eksplisit, yang ada nasnya di Quran. Kamu bilang saja ini qala Allah Ta'ala, ini dari Rasulullah, ini dari ulama boleh karena mansus dan sudah tadi apa saya bilang eksplisit. Memang maknanya seperti itu. Kenapa? Misalnya saya mengatakan gini, dong, sing APU nak istighfar waktu sahur. Saya pede saja, tidak perlu mengatakan saya, karena ayatnya jelas wabil ashari hum yastaghfirun. Dan Quran apa hadisnya jelas yanzilu rabbuna kulailatin idza yakun apa sulusul lail. Tapi kalau tradisi-tradisi kayak aku ngenyek Mustafa itu kan gak mesti bener. Ngelem mare ujub, ngenyek ya haram. Akhirnya aku muni pokok aku diatak ngenyek Mustafa apa bener ora orang. Karena ini riskan. Ini penting saya utarakan. Nanti kamu akan tahu hikmah dari pendapat saya. Misalnya begini, di Fathul Bari itu ada perdebatan nanti beberapa kuras. Dan saya dulu ikut Fathul Masail ya ada beberapa utusan dari berbagai pondok seluruh Indonesia. Itu Fuad, pertanyaannya gini, boleh enggak seorang dai atau penulis atau apa saja menulis di koran satu dua ayat untuk memperkuat makalahnya? Kan mungkin Anda nulis di koran, pos atau apa saja. Kamu jadi kebetulan ada rubrik untuk apa? Kamu atau di beberapa jurnal. Kamu secara terpaksa atau secara istidlal atau secara apa saja kan kadang nulis ayatnya ini liqauli ta'ala ini. Dan kita tahu di orang-orang awam itu potensinya koran kan dipakai bungkus kacang.
Atau kalau nggak dibungkus kacang ya diletakkan di rumah seenaknya saja. Padahal itu nanti ada ayat apa? Quran. Terus ada ulama yang mengatakan itu haram karena pasti arahnya ke ihanah. Nanti nasib ayat ini jadi bungkus apa? Kacang atau ditumbuk saja di bawah TV atau nanti ditumbuk-tumbuk sesuai ono tanggane njaluk. Gak ada koran gak ada. Niki kula badhe syukuran nggih wujukan ngaji sore ini. Digono pangan. Iku bungkusnya ono ayat apa? Itu ya boleh. Ulama ini tipikal ikhtiyat ya. Dia mikirnya senang mikir resiko. Ada ulama yang mengatakan itu boleh karena lihajat tidak apa. Buktinya Rasulullah itu ketika menyurati beberapa raja kafir itu menyelipkan ayat. Padahal potensinya mereka juga iya. Ini kan bicara potensi apa? Potensi itu kemungkinan. Dan betul nyatanya sebagian baca surat itu dihormati, diambungi, dikasih minyak. Meskipun nggak mau apa Islam. Sebagian tersinggung surat langsung apa? Mazakahu kullah apa? Membazak diubah. Nah seperti ini kamu nggak boleh pede. Ini kan sama-sama nyata. Ihanah juga kasus yang nyata. Paham ya? Itu dilakukan Rasulullah juga riwayat yang nyata. Kena muni haram cek goblok ke wong hadis iku ning tareh. Berarti kedarane apa yang dilakukan Nabi itu salah. Mikir dong Nabi harusnya kafir. Lah ning ngaji sing tenanan koyo kula. Nah, kayak muni haram, wah dosa gede wong riwayatnya jelas Nabi itu nulis ayat di surat itu. Dan potensinya juga ihanah tadi. Potensi ya ada mesti. Mergo nak mesti ulama mesti bilang haram kabeh. Kalau nong mabuk, sekarang mabuk apa kayak ayat Quran. Eleng le ayat iki mbok kekno. Bocah kok goblok ngono iki ya iku ya ora potensi jenenge napa? Yakin apa? Nah, seperti itu, kalau dalam konteks seperti itu sebaiknya ulama bilang saya. Wa inti kada, makanya di mu'in di beberapa fikih wa inti kada. Wa qulu ana kada. Karena nggak mungkin seperti ini nggak diserang pihak lain atau kemungkinan disepakati kan enggak mungkin. Karena ini istimbat. Semuanya berpandangan sendiri-sendiri dan nanti tanggung jawab di depan Allah sendiri. Nah, makanya di mu'in sering ada pendapat la'an al-qaboha ta'ala begini saya ketemu Allah siap dengan pendapat ini. Itu karena dia merasa pede. Tapi tetap bilang saya. Kenapa bilang saya? Jagani kalau ada salah itu bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab apa? Sendiri. Nah, ini penting saya utarakan karena nanti kamu dalam makna Quran atau makna hadis yang kesimpulannya saya ulang lagi yang apa? Kesimpulannya. Itu kita tidak pernah bisa yakin benar. Meskipun teksnya mesti benar. Misalnya gini hadis ini. Gak bersamaan melek huruf tenan, melek istihad tenan. Awas nah. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Teks aslinya di Bukhari. Saya hafal. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang digedaki Allah baik pasti ditakdir alim. Wah itu jelas maknanya seperti itu. Terjemahannya mana seperti itu. Buat takono sarjana sing anyarani iso bahasa Arab lah mesti ngertekno seperti itu. Oke itu benar terjemahan. Tapi nak mbok mafhum. Berarti wong nak rapati alim, yo rapati dikersakno Allah apik. Oh itu tersangkanya kan jutaan orang. Rata-rata orang kan tidak alim dan menjadi tersangka gara-gara mafhum mukhalafa Anda. Iya betul. Kalau kalian pakai hadis kan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah mengendaki dia baik, pasti ditakdir alim. Gamane faqihu fiddin ditakdir alim. Terus mafhume piye? Nah Allah orang ngersakno dekne apik, ditakdir orang alim. Berapa juta yang jadi korban mafhum itu? Ya, itu mafhum. Mafhum itu tidak harus terjadi. Misalnya gini, saya bilang gini. Dong kena kepengen alim, ngaji Gus kena kepengen ahli swarga ngaji. Yang tetap ngaji ahli neraka ya akeh soal suul khotimah. Wong kok bajingan ngono, sok kan neraka. Iso wae dekne Gusnul Khotimah kan ya ora mesti kabeh to, nyomelan ora usah mafhum. Angger ngomong ya ngomong ae, ora usah mafhum-mafhuman. Sok nak kepen wareg mangan. Kadang mangan malah mati wong, keselak. Jadi mafhum itu barang yang enggak mesti, makanya enggak usah kecangkeman muni
Mafhum, mulane donya iku rusak. Mergo agar wong kakean mafhum. Masuk wong seneng bojo barang. Bareng bojo-bojo sigaring jiwa. Mulane wong ora di bojo ku lara kabeh. Sing di bojo ya akeh. Ora usah ngono, ora usah kecangkeman gawe nak ngomong-ngomong ae, tapi ora usah. Ya nek lagi seneng presiden saiki, wah kok sembayang no presiden wong liya. Kacau Indonesia. Lagi seneng Pak Karno muni ngono, lagi seneng Pak Harto. Ora usah muni ngono, wis muni ngene ae, negara iku ono presiden, penting. Lah sing sapa? Pokoke sing presiden. Lha iku sing difahami wong fikih. Lan wong fikih iku presiden semua dihormati mergo ulil amri. Tapi kan nyebut wonge ra gelem nek perkarane mafhum. Menapa? Perkarane napa? Mafhum. Paham sing kula maksud? Nabi nyurati Raja Muqawqis, Raja Hiraqlu. Iku jelas kabeh tek tarikh nerangno. Nah Nabi iku ana ulama cara pandang iki bukti nak dakwah iku oleh nulis Quran senajan to potensi ihana dilajekno. Iku ora omongane ulama, Nabi kan gak ngendikan ngono. Paham ya? Ya wis dekne ngomong ngono ya keben wong dekne ulama ya pinter mafhum, tapi ya barno. Paham ya? Terus kowe ana ulama ikhtiyat, ku nabi. Kowe ora nabi, sekawan ning koran iku. Siji niatem ya ora dakwah golek royalti. Sekali dosa ya dosa tenan wong niate yo elek tenan golek duit. Misale lho iki cerita-cerita. Nah, nabi kan wong ikhlas sehingga misalnya ono masalah sumput wong ikhlas. Yo waktu gale ki dakwah rondo ayu. Nabi dakwah rondo ayu mesti bener e. Ulama dhisik mesti bener. Mergo niate dandani ben ora dibina wong fasik. Lah aku niate kan tok. Ben ora kecekel wong li. Iya. Iya misalnya kita beda iya. Udah diwarai istirahat kok ora ngantuk. Tak wari pinter. Ono rondo ayu mesti rondo ayu. Nak dibaro kiai potensi didekati wong fasik. Ngedar narkoba dadi sarang maksiat. Terus kowe ku kiai. Ya kiai ngene iki ya kusuk sakmene iki manem ya sakmene iki. Terus Gus, apike kula terjun dakwah. Gayane takok tapi ndek keputusan. Ya kadang wong takok ora mau gaya-gayanan tok. Ape nimpakno dosa ning sing ditakoki. Atine wis yakin, no? Yakin perlu merebut. Kulo bolak-balik Kiai Misbah Taufik ya, Gus. Nampa angsal negara arta negara angsal mboten. Aku wis terus dene kelakuane ya wis nampa. Cuma kok nak nampa sing dienggo dalil jare Gus Bak ra apa-apa. Padahal aku ra dikai ngono akal-akal. Anu utek ngono ora akeh nang. Wis biasa utek ngono Gus. Aku wis kiai suwi kan kelakuane wong-wong sapal. Kulo bali-bali ana rondo ayu. Ayu tenan. Cara istihad itu ya mirip-mirip tenan. Kan potensinya diperebutkan orang fasik. Potensinya juga nanti pengedar narkoba atau nggon maksiat. Kamu sebagai kiai mikir, ini desa saya harus ada dakwah. Ya aku kan stabil, negara terkendali, samar ma'ruf nahi mungkar semacam. Oke, pertama mungkin ya ikhlas lah. Jenenge kiai menang pertama ya ikhlas. Harus kowe kok ape kena wong liya kan yo ora trimo. Nah, di perjalanan dakwah ini ketika ono harame, misalnya kayak mulai bedo, mulai nikmati dengan syahwat, mulai macam-macam, kan mulai ono dosa nih. Saya yakin nak terima kiai ditulis dosa pengen. Karena motifnya kadang khawatir kena wong liya. Kamu jangan menyamakan dengan Nabi dakwah Nabi Sulaiman, kepen rosikile barang itu beda. Terus kiai lu gak podo-podo. Nabi Sulaiman yo cara Nabi ya masalah. Nabi Sulaiman dakwah Bilqis, wahyu. Cuma orang sing rasrek, jare ayu kok sikile ku jare ono apa gitu. Ono murune iki besar ron. Tapi ku nabi lho, ora kiai, nabi. Singkat cerita, nak ngongkon nyincing nabi kok ngongkon. Tapi nak ora roh gajel. Singkat cerita Nabi Sulaiman ku nabi kondang gawe apa? Lataran gawe istana sing sangka napa? Kaca terus ngisore iku ono banyu. Pokoknya kesane itu banyu. Tinggal cerita dene lunggone istana Bilqis liwat nyongkone banyu dicincing. Ya akhirnya roh. Jadi ulama-ulama roh iku jarak wong direkayasa sampai ngono kok gak jarak. Tapi Nabi Sulaiman kan nabi. Nafsune mbek dakwahe mbek apike mutlak apik. Apik.
Wong nyatane tenan, pertama ketemu Bilqis iku ngamuk. Kowe iso ketemu wong ayu ngamuk. Nabi Sulaiman iso ngamuk. Kok gobloke ngono, wong kok nyembah srengenge. Ditaklukno secara hujah. Sampai Bilqis tak taslim terus aslam tu ma'a Sulaiman lillahi napa? Kadang-kadang Nabi ku ora kena ditiru karena tadi Nabi ku wong soleh sing mutlak, sing maksum. Nabi nak majelis taklim, itu ya terbuka. Bahkan Nisaul Ansor nak takok Nabi ku ya tenanan sampai Sayyidah Aisyah enggak ada wanita yang sebenci kayak Nisaul Ansor. Wong kok takok bojone wong, mesti takok kan Nabi lho. Oleh istilahnya ora takok Rasulullah takok. Nabi malah bela orang ngono sak nikmatin Nisaul. Ape-ape wong wedok. Jadi rasa isine gak menghalangi dene memperdalam agama. Terus kowe ape mbok tiru? Ono majelis taklim wong wayu itu kowe kok ngarep. Mbok ulang. Kowe mesti apal iki ayu kowe. Mbok apal iku ora kok. Kowe wong mikir kowe ora nabi. Gimana iku? Iya kok. Tapi malah aku nabi malah ono teori usul fikih ono kias ma'al farik. Ono kias. Oke, kita sepakat nabi itu melakukan tapi dia nabi. Itu dikawal hidayah di pengira. Nah aku dikawal apa? Kawal sahabat itu. Nah ini kan, nah yang seperti ini pasti ulama itu bilang saya. Karena kalau mau istimbat, misalnya bolehkah seorang lelaki mengajar perempuan? Secara riwayat boleh karena Nabi juga ngajar perempuan. Tapi terus gue istihad, maka siapa saja boleh ngajar perempuan. Loh, Ustaz mesum ya kayak ngawur sembrono. Ya serau sama nih ngono. Sebagai keadaan ini Nabi ku mulang wedok, nyen wedok perlu diulang. Sing lanang ya perlu mulang tapi perlu selamat. Terus nak nyarai ngono wae ora usah. Ya sing lanang ya perlu mulang tapi perlu. Nak mulang mbek selamat kok ta'arud, ya milih selamat. Sing mulang ya ora kowe tok, ustaz ya ora kowe. Kok jare digolekno guru sing umur 72 tahun. Tapi sahabat cek gede kok. Nah, saya ulang lagi. Yang seperti ini ulama pasti ragu. Makanya bilang kultu wa inti kata Sayyidina Umar. Kalau Anda ragu dalam beristimbat, katakan saya kultu. Sehingga kalau nanti salah, salah Anda tidak diisnatkan ke Allah dan Rasul. Jadi tidak bisa seperti itu kalau isi istimbat, maka menurut Allah dan Rasul begini loh, barang salah kalau isnat noleng Allah. Makanya sebetulnya mengatakan saya itu lebih sopan karena jaga nih kalau salah itu jelas sing tanggung tersangkanya. Memang ya ada resiko, misalnya uang nak sing atine pas-pasan, ikhlasnya pas-pasan terus jadi anania, jadi ujub. Tapi insya Allah kita orang potongan ujub. Ujub itu digopo. Paham? Kadang-kadang anak meni saya kan mungkin potensinya apa ujub di dunia ujub. Kalau buatan terlintas kan ujub. Makanya saya ulang lagi ya. Nah, seperti ini, dari hadis kan Nabi itu mencintai 3 hal. 1 wewangian, 2 perempuan. Terus mbok mafhum. Makanya penting. Pecinta wanita itu penting. Sebagaimana hadis ini goblok ngono. Yo wis, iku cangkemmu sing ngomong ngono cangkemmu. Saiki Nabi ku awal jadi nabi karena beliau jadi nabi sausi zaman Fatrah. Ngono ben kowe ro bedane mbek nabi. Ajane karuan beda arep terangno ya ora paham. Rungono Mas, Nabi udah di Nabi rak bar zaman Fatrah, zaman selama sekali gak ada Nabi ini 600 tahun. Mergo Nabi diutus itu anggapnya lahirnya pinten 570 ya. Berarti diutus tahun pinten 610 ya. Rata-rata orang hitung Masehi itu pertama jadi Nabi berapa? 610 ya. Nah, rata-rata penanggalan kita itu Nabi lahir 570 ya sekitar ya terus. Jadi Nabi kan 40 tahun, berarti pinten 610. Terus ini kan terpaut sekitar 14.400 ya. Kan sekarang anggap aja Masehi 2000 minten 18 ya. Terus dia minten 1438. Anggap aja saat ini kan terpautnya minten 1400. Bener kan? Berarti napa? Kalau hitung minten 610. Berarti kan tafawutnya minten 1400. Ya tafawut global lagi Mas. Kurang rumah nol. Nabi itu kan pertama jadi nabi di zaman Fatrah. Dan perempuan itu ada masalah-masalah pribadi yang nggak diketahui oleh orang lain kecuali oleh Nabi.
Sahabat enggak ada. Riyen kados Ki Fuad, Ki Misbah ora ono sing aran Risalatul Makhid itu ora ono. Nabi gawe ajaran rupane salat, terus wong haid iku ora oleh. Ning poso kon kodok, ning salat ora napa? Terus jilimet meneh. At iku ana aqallul haidi, ana aksarul. Ana adatul iku rungokno tenan. Wong kula nganti saniki tesih mucal Musnad Syafi'i kalian lari-lari sak. Wis rungokno. Bayangno zaman awal lho, ya aja bayangno saiki wis ana pondok-pondok sing ana kitab Risalatul Haid, ana gambare barang macam-macam. Oh ya kok ana ustaz nganggur gambar. Utahe wabah gambar spidol apa? Abang nak rondo napa ki Mas? Nah askon, monten terus mau seru. Ono nganggo sing aran ya do kanca kula. Sering tuh anu pada. Tapi roh dhewe ada. Ruwana ya. Saiki wong wedok pas ket oleh salat ora? Gak jawab ya. Gak boleh. Problemnya adalah tidak semua haid itu standar. Akhirnya Nabi mau tidak mau perempuan itu tanya, ya Rasulullah, saya ini mau tawaf, tapi saya kok haid. Nabi kadang ngendikan ya datar. Inna hadza syai'un kata bahwa ala banati Adam yes. Dok kayak haid itu rasa ngeluh, rasa macam-macam. Isiku sesuatu yang ditakdirkan di banati napa? Cuma ya karena kamu haid gak boleh tawaf. Kebetulan ini masih normal karena yang tanya Sayyidah Aisyah. Tapi ada perempuan lain namanya Hamna. Itu tanya Nabi gini, ya Rasulullah saya ini ahrokudam. Ahrokudam itu harok itu ben sampean yo ngaji fikih ben roh fikih. Karena ini bakat Quran doa salunaka napa? Adil mahid qul huwa anapa? Adan fa'tazilun nisa napa? Bil mahid. Fala taqrabuhunna hatta napa? Ya. Dan ini penting sekali karena ini bisa penanggalan sholat juga penanggalan tolak. Ya napa penanggalan? Kowe ngloni bojone wong sing wis dipegas, mbok nikah iku sah ngenteni beberapa kali masa haid. Ini penting sekali bab haid. Bab haid penting nak gambare mbuh ngono sing gambar barang. Terus perempuan ini tanya gini, ya Rasulullah, anak imro'atun ustahad. Saya ini perempuan yang ahrokut dam. Dam itu banyak sekali. Kata Nabi, innama hiya raqdatun min raqadatis syaiton. Itu enggak haid. Raqdah. Raqdah itu pokoknya penyakit. Sama kita terjemah sing bebas. Gini saja, kalau kamu ngalamin itu sumpel. Nabi kemarin masyhur kan inna wa la yastahi minal haq. Nabi ketika ya vulgar gitu. Pokoknya kalau ngalami itu full apa asobi itu kon apa kalau tadi kan nyoptek. Itu lebih dari itu ya Rasulullah sudah saya softtek masih jebol. Terus fasyud dia kamu cancang softteknya. Nabi itu marah nganti detek. Nah ini bayangkan. Di awal Islam tuh tidak ada ustadz, nggak ada pondok, nggak ada gambar haid. Sing abang, sing belum ada ustadz nganggur, sing bidangi haid. Belum ada majelis taklim, rongono muslimat, rongono fatayat, rongono Aisyah, rongono macam-macam. Terus takoknya mbek sapa jajan? Mesti mbek Kanjeng, mesti bener ya jelas. Engkau mergo nak ditakokno wedok liya jek takok lihat. Takok lihat. Ujung-ujungnya terakhir takok. Engkau lempar-lemparan. Karena apa? Haid dan nifas. Nak cara mriki napa? Mus nak darani istihadah. Istihadah. Wong Jawa-Jawa lah darani istihadah gitu. Orang bahasa Arab yo, ketoke wong awam ora darani yo. Niru kok ter. Saya ini kan punya banyak santri perempuan. Itu sering istri saya juga tanya. Ada beberapa mbak yang kadang haid itu melebihi 15 hari. Saya dulu pertama ngiyai malah ada mbak yang seumur-umurnya itu istihadah. Nah, itu kan butuh jawaban. Dan zaman Nabi hanya Nabi yang bisa. Akhirnya Nabi jawab seperti itu. Nah, di antara jawaban tuh gini, Gefa. Dan itu saya fatwakan di mana-mana. Makanya saya mohon sekali yang ngarang bab itu disederhanakan lah. Jangan bulat-bulat kayak gitu. Ono kompetisi, Bang. Ini kan ono kompetisi nih. Abang wireng ashon. Kok musuh? Askor rapati abang. Berarti sing head sing ashon. Nah, ashon monten, be ashon ramonten sing menang yo ashon monten. Kan ono klasmen ini. Tapi mana yang diputuskan head, mana yang tidak kan. Nah, sing para spesialis kan
Terus Nabi ngendikan gini Pak. Itu sama cari nanti di bab istikhadah di kitab Nabi ngendikan gini. Dok, nak gue ngalami keluar darah terus. Itu tadi nganti abaru aksarul khaid nganti melewati apa? Aksarul apa? Khaid. Umumnya kita kan meyakini aksarul khaid berapa? 15 hari. Tapi adatul khaid kan 6 hari. 6 apa 7? Umumnya kalau di Magelang gawe adat 6 sampai 7. Ojo muni 7. Ora melok khaid kok. 6 atau pinten? Mboten iki tak ijek terang, pancen kula itu kepentingan terang. Ya anggap 6 sampai 7. Terus gawe Nabi ngene. Yo, kowe ngambil khaid hari khaid. Maksudnya sing diputusno khaid itu diputusno ora salat, ya diputusno ora poso. Karena kata khaid ini kan bagi orang alim itu langsung punya mafhum. Yo khaidno wae sesuai hari sing sedurunge qabla ayusi bagi ma asobati. Putuskan saja khaid kamu itu kayak hari-hari sebelum kamu mengalami penyakit apa? Istihadah. Intinya misalnya punya penyakit itu Februari, Maret, terus begitu. Ternyata zaman Januari haidnya dia 6 hari. Ya sudah kamu ngambil. Terus ya ngene dok, ngene terakhir Nabi ngendikan gini, sama siapa teknya? Kama takhidun nisa'u fatahayyati. Yes koyo umum wedok haid, fatahayyati. Ya begitulah hukum haid kamu. Paham ya? Artinya kalau Maret dia selalu keluar darah sampai 20 hari, 30 hari, April juga gitu, dia disuruh ngambil zaman belum kena penyakit. Itu kenanya berapa? 6 hari misalnya. Atau kalaupun lupa, ya sudah takut umumnya orang, umumnya head wong normal itu berapa hari? Kama takhidun nisa fatahayat. Ini penting saya utarakan, karena sekali dikatakan head, itu hukumnya banyak sekali. Satu, dia nggak boleh sholat. Dua, nggak boleh puasa. Tiga, nak terus ora oleh keloni. Ini kan jadi dikatakan khaid ini kan efek hukumnya ini banyak. Sekali kamu salah hukum mengatakan semuanya khaid, berarti cawe itu istikhadah selawase ra salat wong selawase ngetokno. Nah, itu kan ajaran sesat. Mana ada orang enggak salat selawase mau perkara mengeluarkan khaid kiai ini geblek darane. Mulane akeh wong ra daftar dadi wong alim ya karena ruwet. Daftar kiai itu masih gampang. Bebo khusuk tahlilan iso kiai. Tapi nak daftar ulama itu berat kan. Wong ngetes tuh sampai takok sing bulat, kadang ngetes. Nak takok bodoh wae akali kenal, nak takoke setengah ngalim. Mau apa nyolu cara Jawa. Kan cukupan gedeng ulama, saat ulama itu wong do bingung, cukup bingung-bingung no. Aku takok iku ulama kok kiai mulya diajane mulya ulama. Tapi aku tetap nyucup kiai. Mergo manfaat kiai itu betah tahlilan betah. Wiridan betah, ngimami traweh betah. Kiai ulama ra betah, cara ulama parah ulama. Kenapa roh sholat di Basali, cek bayi Balukman. Basali jok sepuluh nak sholat di dua mobil Serena nih. Boleh masjid sing pun badhe komat. Boleh masjid pun badhe komat. Itu tengguri gelar saja. Tadi mau tuh mikirin mobil. Imam Salam itu semoga mobil malah kotor. Dulu saya itu janggal. Bangun dia nggak mau tindak sama santri. Itu nak tindak kok cek khutbah itu terus nol. Nak sampai nopo? Apa menjelang nopo? Sholat, ya terus wudhu, makan terus sholat. Dulu saya itu jaga. Kenapa sih ulama-ulama begitu? Meskipun saya melakukan itu ya, tapi kan kalau saya melakukan kan karena beling. Memang saya itu ya beling. Nah, kalau sholat sering di belakang. Ternyata itu memang sunat cara bagi ulama yang karismatik itu sunat. Kalau udah konco tenan, kalau konco akrab. Nilai Lukman dia kenal konco kalau akrab, mau jadi kiai. Gundan itu 4 kilo dari dalamnya Mbah Mun Gundan. Pas khutbah, Mbah Mun rawa awal. Ini sofa awal. Runtusan berloro. Coba bayang, kiaimu kan sing roh goblokmu, roh naifmu, roh nakalmu. Saiki kowe munggah-munggah ngut bayi. Gak runtusan. Iku berjumatan. Kok apa ya Gus bangun jumatan iki aku kelaran. Besok bayang ngut bayi bangun Mbak Arwani. Semenjak itu kiai ngerti ternyata kedatangannya di awal itu masalah bagi khotib. Mbok piye ra jadian rembukan sing ngene enak jumatan go guri. Iku mergo ngenakno napa? Khotib. Nek khotib PP melepuk macam-macam iku aman bebas ya bebas.
Aku terus rawo yo. Besok bayang. Mungkin nak Mustafa ngot be aku cek wani apa padha nome, malah tuwek dekne umure. Tapi ini Mbah Mun, sepopo karismatik. Gue ngisor terus khotib kan mau enek barang. Khotib ora sekedar ngomong munggah bareng. Oh, runtusan Kang. Gak setruk wis apik. Terus oh nak ngono sirine makanya kayak lah ya ini cerita. Terus ada kejadian basal seperti itu, bangun terus ke istihad, kesunatan, Jumatan, gak guri, anut. Basal yo ora iso maksudnya iki cerita. Paham ya? Iso enggak kamu istimbat terus nyimpulkan demikian? Enggak bisa. Mulane kiai-kiai alim sing Qur'ane lanya, iku jarang nek ana semaan murid teko. Lha iku ora teko ora laja apa meneh teko, malah runtuh. Malah batini di akhiri wal asri malah ora falahum ajrum wa mamnun tapi tawasul lagi. Nah, kalau di era bahasa hal saja ada istihad yang kita sadar kias ma'al farik. Di era Mbah Mun ya begitu. Apalagi zaman Kanjeng Nabi itu ada potensi. Kita mengkiaskan dengan Nabi itu ada kias ma'al farik. Ada pemisah. Karena Nabi ini spesial. Sehingga kita secara hukum itu mengatakan kesunatan sholat itu yang sofa awal sudah seperti itu. Tapi wong alim-alim kok sok guri ben iku urusane wong alim ki aja melok. Wong kula ora Mbak Abe Gus Koyi mak alim-alim wong langsung Kiai Mansur. Nah, matane nggo guri awal pager. Biar salam ya terus. Kundur. Aku dhisik janggal. Bareng wis ngalim terus gak janggal kan padha ngalimi akhirnya ngerti. Kula nate diswani khotib. Khotib dengan kula nate ana siswan kula. Gus. Apunten Gus, kula niku khotbah kan. Punten Gus, kula khotbah jenengan jare sapa khotbah? Aku ora tak rungokno aku. Oleh muni piye, Mas? Nggih matur nuwun. Nggih matur nuwun nak ngoten. Wes kek sing pede yakin ra tak rungokno. Gemeting aja suwi iku sing Gus. Masih ora paham lah nak suwi temangkel lah. Ya Gus mboten. Nah kalau antar kita saja butuh istihad untuk memahami perilaku, apalagi ini kanjeng Nabi itu tidak punya nafsu. Semua yang dikatakan dari wahyu. Nabi ngelola perempuan masih ngedikan saya ditakdir dicintakan sama perempuan. Coba perempuan kena sentuhan Nabi itu jadi apa? Coba jadi solihah, jadi muslimah, jadi dokumenter hadis. Nabi itu mencintai Aisyah, anak kecil. Corok ini saiki kena ham, kena sembrinya Kak Seto. Nabi enggak saya puji. Nabi mendesain Aisyah karena cerdas. Coba sekarang semua utang jasa sama siapa coba? Aisyah, coba kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, siapa yang mendokumentasi hadis tentang perempuan? Terus kowe ape ngiyasno Rabi cacilik niru Nabi Aisyah. Cacilik truk iku yo. Bocah kok ngono. Paham ya maksud? Kamu boleh berdalih, aku ngawin cacilik niru Nabi zaman nikahi Aisyah. Oke, mungkin secara halal enggak masalah, secara halal dinikahi ora demenan. Tapi nak muni seneng Nabi niru Nabi, coba hikmahnya Nabi dapat Aisyah. Berapa riwayat kita dapatkan dari Sayyidah Aisyah? Karena memang wong Nabi mau nikahi Aisyah itu Jibril datang membawa satu kacu. Kacu yuk, apa coba? Sapu tangan. Sapu tangan itu mati itu buka. Wah, itu saat dibuka isinya itu Aisyah. Jadi zaujatuki. Ini perempuan istri kamu kata Allah. Terus kata anak Nabi, kalau Allah yang menghendaki pasti itu terjadi. Hasil ya ditakdir Aisyah itu jadi istrinya Nabi. Dan kita terima kasih sekali sama Ummul Mukminin Sayyidah siapa? Misalnya begini, jumlah air yang kita pakai mandi berapa? Jumlah mustakmal itu kayak apa? Makanya sehingga ahli hadis itu debat dengan fikih. Rata-rata kita ngikuti ahli hadis karena mustakmal di fikih terlalu ekstrim ya Misbah. Misalnya mustakmal di fikih, Ki Misbah wudu misalnya, dengerin ya, Ki Misbah wudu. Cipratan dari wajahnya Ki Misbah kena tangan yang sudah tak nyawuk banyu. Kok cipratannya banyak, ini kudiro mukholifan karena mustakmal. Sehingga ini harus dibuang karena apa? Karena mustakmal. Yang kalau banyak dikira-kirakan sudah apa? Tagoyur. Tapi kata Aisyah zaman ada orang yang seperti itu berpendapat, kata Aisyah kata siapa itu tidak apa-apa. Kita mandi dengan Nabi, wanah nujunubun, kita dua-duanya junub. Ya tanah wabu ahaduna, tangan kita saling bergantian dengan Nabi di wadah yang satu. Dan semua orang pasti yakin
takoturnya air mustakmal pasti jatuh lagi ke wadah tadi. Apa ke wadah. Ya sudah, akhirnya kita tahu caranya mandi junub. Sada Maimunah. Maimunah itu garwane Nabi tapi ya seroda sepuh. Oh ya sahabat ya ono sing takok ngene Mas. Ya umal mukminin. Kula niku ndek bojo ae. Niku nak ngambung bojo iku batal apa poso to. Jadi iki remukno. Dari udah gitu lucu. Ketok aku, Fari Nabi aku pas poso ora tau kambung, takok Aisyah. Mergo sing potensi diambung pas poso Aisyah mergo ayu. Ya ini cerita. Mbok Maimunah apa sapa pokoknya yang jenis gak diambung. Walhasil jika cerita ya akhirnya takok wis Sayyidah Aisyah ya ummul mukminin inna wa la yastakhimuna al-haq. Allah itu kan tidak malu ngendikan barang apa? Hak. Apa orang ngambung istrinya itu membatalkan? Tapi kobalani Rasulullah bahwa kok biasa Nabi pas poso yang ngambung aku, tapi Nabi ya tetap poso. Itu artinya kan coba kalau nggak ada Aisyah, apa? Berapa ilmu yang kita dapatkan hanya, saya ulang lagi, hanya jalur. Kadang istri Nabi yang lainnya tidak tahu. Termasuk sholat. Aisyah itu detail kalau ngendikan. Untuk ufariku mani yamin saubi Rasulillah wa fihi. Nabi itu kalau habis junub, terus ada mani yang tercecer di sarungnya. Itu nggak perlu dibasuh, cukup ufarik itu tak keroh. Terus Nabi sholat dengan baju itu. Sehingga terjadilah istilahnya Imam Syafi'i, al-mani napa? Tohir. Itu semua riwayat dari siapa? Jadi Aisyah itu punya sisi yang nanti jadi hukum itu dia meriwayatkan. Dia hanya tertariknya itu riwayat yang jadi hukum. Itu hebatnya Sayyidah Aisyah. Dia memang orang pinter. Kadang kan ono to Mas Abu, bojo wis ra bakat pinter. Tapi misalnya bojomu, bojone sing kene kabeh, iku kan wis ra bakat pinter. Nggih wae sing lanang iku empuk ora tau di dhuwit. Pokoke riwayat itu seputar dhuwit. Jadi, mbah bojoku iku boleh rapi. Aku nganti saiki ora tau jenenge duwe akeh. Melarat terus. Gak tau riwayat tahajud kek takon ae gak gelem. Bojo kok elek. Mulai aku gare bojo zaman akhir cek ya Allah ya Allah. Kenang bojone mau urusan sitok. Bojomu ngono Gus. Aja rasani ngarep ngake haram. Jadi bandingkan dengan Aisyah. Bojomu kan riwayate ngono. Aku tahu seneng wis pindah Gus, 2 tahun seneng untuk warisan badan iku melarat malih. Aku bolak-balik suwani wong wedok. Cerita bojone mesti gak jauh-jauh dari bab duit. Cuma kadang dibahas anak halus meni rezeki, tapi maksudnya yo meni rezeki wis bahasa kamuflase nih artinya. Nah, Aisyah boten nggih, Pak. Aisyah itu ditanya, nak poso sunat itu oleh batal ta ora? Sehingga tabiin kayak Masruq kayak siapa itu, oh kalau sama Aisyah hormatnya ya tanya ya lanang kadang jenenge Masruq. Rasulullah itu kalau puasa sunat gimana? Dari Aisyah, ya Rasulullah pernah ngendikan gini, siamul mutatawe amiru nafsi. Ya orang puasa sunat itu terserah dia, kalau baik ya diteruskan, kalau enggak ya enggak. Apa namanya puasa sunat. Terus takok sing sahabat tabiin tadi, mosok ngoten ya umal mukminin iya. Nabi ku tahu, esuk-esuk kok aku. Ya Aisyah ain dagi seun, kowe duwe sarapan sak cara Jawa. Mboten. Nabi enteng saja idzan asumu kalau gitu ya saya puasa. Sehingga ini menjadi madhab bagi Imam Syafi'i yang wajib tapi itu niat itu poso fardu. Tapi kalau poso sunat, kamu tidak wajib nginepno niat asal lurung sarapan loh. Jadi misalnya gini, jam 8 siang kamu terbersit puasa boleh, asal bar subuh sarapan atau ngopi, bar ngopi ora boleh. Itu kita tahu itu bahwa puasa sunat tidak harus apa nginepkan dari siapa coba? Terus kalau yang membatalkan ya umal mukminin, dalilnya apa? Waliane yo tahu, Nabi ku niat poso. Bareng ono seorang Ansor menghadiahkan saya bubur sari. Terus menikot dimini. Maksudnya wes di tak pangani. Intinya terus membatalkan. Jadi aku roh Nabi poso sido yo tahu bolak-balik. Ras sido yo tahu bolak-balik. Terus lama ngarang nak poso sunat oleh terus oleh ras. Dari siapa coba? Dari Aisyah.
Kowe iku bojo tenan kan, iku donya akhir. Lah senenge Nabi nang wedok kaya ngono iku. Terus kowe maca hadis iki, Nabi yo seneng. Kok gobloke ngono iku masalah iku beda. Paham ya? Kulo nu termasuk bab iki rodok bejo. Kulo nu sering nggih disewani tiyang mau takok ngene ya rodok kurang ajar nih takok rodok kanca kula dadi wani kurang ajar kowe. Gus, kok saged ya bojone jenengan ngaji mbek jenengan, nggih mbek jenengan hormat. Lah bojoku ora bojomu aku ya mrene kono. Dekne iku wis pengalaman, kiai diwae iku mesti dadi goblok ku mergo bojone. Kula ambek Pak Hasyim Muzadi di antara pidato sing kula kenang mesti to. Dosa terbanyak itu perempuan. Berapa kiai alim menjadi bodoh gara-gara perempuan? Gara-gara bojone. Bedene de kanca kiai iso maca Fathul Wahab, maca Fathul Muin. Gara-gara dikeranyam bojone cita-cita mergawi. Akhirnya jadi wong goblok nganti mati. Bangker mulang takut nak. Kowe nak mulang terus warak. Terus suwen dikonokno iku terus akhirnya gak mulang. Kiai alim sing goblok no bojone wae. Akeh boten. Hafiz sing ralanya mergo bojone akeh. Kulo dikonco hafiz sing ralanya tak takok lho kulo ager terus. Apa nak terus terus anak warak. Wah, kulo syukur bojoku ora jenis sing iki. Jenis ngono ya tak kobal apa minam. Jadi dari cara cara Pak Hasyim Muzadi dosa terbesar perempuan goblokno bojo. Termasuk wong alim-alim. Kudu goblok kok jadi mergoblok. Tapi sampean Pulau nu punya cerita lebih ekstrim dibanding itu. Tapi kiai ini lulus. Ya, ada yang lulus, ada yang enggak. Kebetulan yang saya kenal itu yang lulus. Ada kiai alim bisa baca ihya, bisa baca beberapa kitab. Lulus kiai. Jadi tahu santri ini mau 20, 30 akhirnya lulus. Itu pernah tengah-tengah ngaji di depan santri. Cara aku ngaji di depan Mustafa, di depan wong jenggoten yang mau Mustafa. Jenggoten khusyuk maksudnya. Khusyuk lah mas. Iku anak sing cilik, mbok umur 3 bulan, Pak. Jebrekno ngarepe meja. Ngaji terus. Ora umumnya nak ngamuk kan ngenteni ning omah gitu. Iku mboten diparani ning musala iku diparani. Umumnya bojo ngono lah nak ngamuk kan ngenteni. Iku ora diparani, anak jebrekno ning. Iya. Wani bojomu sing saiki wis apik. Maju lah. Wes bojo ngeri tenan. Mulane kula niku syukur ora pegatan. Umume wong alim pegatan. Kula ora pegatan wis syukur. Mbok sampean ra roh pokoke saiki penting ora. Mbok sampean nek karep pangeran sing roh. Imam Sibawa. Niku senengane ngarang kitab. Imam Sibawa darani Sibawa iku mergo mambune koyo apel. Ganteng Mas. Wes ora ambune koyo apel, Mas. Ra koyo ambune Imam Sibawa ora koyo ambune koyo. Kabeh wong wedok wedan jenenge Imam sinten. Ganteng nek jek enom. Pas dekne alim pas umur-umur produktif sekitar 36, 32. Alim. Iku dalun bojone ngenteni dikumpuli ya men nulis kitab iki dipindah kitab. Iku nganti pirang-pirang jilid jenenge Alkitab. Karena jenenge kitab dene mau Alkitab. Cara bahasa Indonesia kayak Injil. Bahasa Indonesia muni Alkitab. Bahasa Indonesia iku muni Alkitab tok iku. Injil Mas Brono Imam Sibawa. Mari dene ra wong Indonesia. Tapi ono jenenge ya. Gitu. Cara bahasa Indonesia itu. Kita cerita yo bojone wis marek-mareki wis beda tetep ngono. Wayu wedhus bojone. Wayu pas ora apa terus ora elek yo ora. Elek men goreng tempe terus tambah elek. Terus saya bojone mikir, aku nganti dibaroi mergo barang ibu. Iku kitab. Suatu saat paginya sudah iku kertas entek gue ngarang moro pasar betul ku napa? Saya kata fotokopi, moro pasar yo atuh. Dobong kitab. Pikirane sing menyibukkan dari dia itu sudah dihilangkan. Rupa-rupanya wis dinopo. Kok Imam Sibawa kita pun tak opo. Gara-gara kitab iku ora tau ngurusi aku. Mangsane ku ora milih. Imam Sibawa ngaboti kitab megat nopo. Imam Syafi'i iki ngono. Imam Syafi'i ora wani rabi wong gedhe, rawani rabi ning cara Indonesia. Gara-gara wedi nak nuntut. Dadi
Nabi ngomong ngene iki kena mbok tiru. Dia tapi ganteng, syaratnya kudu ganteng. Karena kalau ganteng itu kan kompetitornya banyak yang minat ganteng mulya imam terkenal. Ngomongno ngeten, diumumno. Sapa sing gelem rabi mbek aku, syaratnya siap ra tak kumpuli. Syarat yo siap ra tak urusi. Wong aku sibuk mul. Terus syarat ketiga, kegiatannya gawe no jajan, aku mulang santri. Jadi syaratnya kudu pinter gawe jajan sing pas aku mulang. Nah, ana wong ngaji tapi ketika jajan. Sebenarnya jajan halawiyah. Halawiyah itu manisan. Hasil ada seorang yang orang biasa gitu ya, min ahlil khairi wasolah siap dinikahi beliau tanpa syarat apa. Iku nganti sepuh tiap ono santri teko ya mau ukdumi pokoknya iku gawe no jajan ngene layani gak no jajan. Diulang ngaji ngono nganti kapundhut. Iki mboten. Jadi wong dhisik saking senenge ilmu iku bojo iku digolekno kriteria sing nopang. Saiki ora. Lan ada takobal wa bina minkum takobal ya karim yang kulon susah. Susah. Wah, kayak wong alim tuntas, yakin gara-gara sitok tuntas pur. Akeh gak kancane sampean zaman mondok iso maca muin. Misale ning dunia hafid sing rodok lanya, akeh. Ilang gara-gara apa? Oh ilang apa? Oh ilang. Jajal lah wis sing latihan omah-omah. Latihan omah ada istiqomah nggih pengajian nopo, ekonomi kocar. Oh, keranyam. Makanya menurut saya, wong alim apike iku untuk ning sing anake kiai sing ya di tradisi berjuang, itu relatif gampang. Tukarannya itu terkendali. Misalnya, tapi tidak harus ning gede loh. Pokoknya ya, sing di tradisi berjuang. Hidup itu biasa berkorban untuk nopo. Berjuang. Kalau ndak itu habis. Kalau nu ngerasa non, tapi tidak harus anak gede buatan. Pokoknya anak yang sholat. Pokoknya misalnya sholat, pokoknya anak PKI lah. Pokoknya. Oh ya, yang penting ngerti pentingnya nopo. Aku lalu ngerasa no. Saya itu berkali-kali misalnya di rumah itu ngaji sampai malam. Pagi tadi subuh saya ke sini. Subuh berangkat dari rumah terus tadi jam 2 sampai sini. Terus sekarang saya ngaji. Nanti malam ngaji. Besok saya ngantuk. Ngaji terus. Nanti pas datang malam Rebo, paginya saya ngaji. Sama tafsir Jalalain yang grupnya santri-santrinya Bapak. Terus kemisnya ngajar. Oh, kalau kemis ngajar di Sarang. Jumat itu saya ngajar di Kudus. Terus begitu siklusnya. Jadi bojo mangan ora mangan ya rapati roh. Aku yang ngomongin anak kiai, itu keramat dhewe aja ngenteni keramatku. Dadi kok ya pokoke padha uripe ngono. Kantor kula bojone kiai kudu di keramat dhewe nek ora wis takobal wa minan kun takobal ya. Nah ini kan itu Aisyah itu termasuk istri yang dengan kriteria itu. Saya itu bilang sama Aisyah gini, saya itu punya Musnad Ahmad ya, Musnad Ahmad itu 14 jilid. Itu satu jilid itu ada yang riwayatnya Aisyah semua. Jadi minal muksirin wal muksirat itu Sayyidah siapa? Aisyah. Dan anehnya dalam satu jilid itu Kifuat, yang diceritakan Aisyah tentang Nabi itu pasti yang sisi hukum. Bukan kenangan Nabi tidak punya uang atau taruh saja gini. Sebetulnya nggak ada yang dimakan untuk sarapan itu kan masalah kalau bagi istri sampean. Nggak masalah besar nggak kalau istri sampean jam 8 masih belum ada yang dimakan. Oh, perang Brontoyudo. Itu Sayyidah Aisyah ngenangnya enteng saja. Bahwa pernah peristiwa itu terjadi. Dan Nabi ngambil sikap ya kalau nggak ada yang dipakai sarapan ya saya puasa. Aisyah ya oke ya Rasulullah kalau nggak ada yang sarapan ya kita puasa. Kowe bayang no di bojomu ayo. Nara nganti kiamat. Kok segampang itu menyelesaikan masalah ekonomi masalah. Dan itu Aisyah cerita ada dalam konteks dia kecewa tentang keuangan Rasulullah. Cerita dalam konteks bahwa puasa sunat itu udah harus nginep no niat. Buktinya Nabi pernah puasa setelah ada informasi gak ada yang dimakan. Coba kalau gak orang bener-bener solihah. Ayo bojomu kira-kira di mafhum ngono ta ora? Ono ora ono sarapan di kesimpulan. Ayo Pak poso. Kabeh kersane pangeran. Ujung nak ngomong ngono kadane aku tak kei duwe yakin. Oh tak dia yakin. Siapa kapan aja terjadi, tapi juga bodoh dulu.
Oh itu garwane Nabi ku beda mbek bojomu. Sayyidah Zainab seperti itu. Sama tak ceritani. Sayyidah Zainab itu melihat Nabi itu itikaf di masjid. Itu langsung garwane Nabi itu bikin sawari. Sawari itu semacam pegangan-pegangan jadi syariah, jadi pembatas. Semuanya itikaf di masjid. Sekarang hitung saja Kefwa. Andai kan Nabi tidak figur yang menarik di mereka, dan andai kan Nabi adalah figur yang jorok, yang nggak benar di depan mereka, pasti mereka tidak ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Neng dinggon garwa akeh itu sumber masalah, tapi garwane Nabi itu biasa kompetisi. Neng bab nopo iba. Makanya kata Ibnu Hajar al Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kenapa Nabi dikasih istri banyak? Umumnya wong kecangkeman wong wedok. Dan luweh kecangkeman bojone mergo roh elek. Tapi Nabi digarwa songo, semuanya menjadi solihah, hafidho, dan semuanya menjaga agama. Andai kan Nabi ada sesuatu yang masalah bagi Nabi, tentu ini akan keluar-keluar. Ning tinggal wong wedok ora iso nyempet apa yang dilihat dari suami. Tapi setelah ditinggal Nabi, mereka jadi perempuan-perempuan yang tambah handal. Sayyidah Aisyah jadi aktivis Qomatul Haq. Sampai gak terima sama Sayyidina Ali ketika secara dohir lama sekali menangani siapa? Kota Latu siapa? Utsman. Ibu ya itu masalah istihad, kita percaya Sayyidina Ali ya percaya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Maimunah ya sama. Sayyidah semua istrinya Nabi. Coba sama lihat di hadis-hadis itu. Wiridan yang saya baca kalau ngaji tafsir Jalalain itu yang malam Selasa subhanahu wa bihamdi ada khalqi wa ridha nafsi. Itu rawi-rawinya juga istri-istrinya. Coba. Andai kan mereka kecewa dengan Nabi karena melihat ada yang nggak benar pada diri Nabi, mesti wong itu kecangkeman kabeh. Nyatanya enggak. Bahkan mereka jadi figur-figur yang tambah solihah setelah dinikahi. Coba kenangannya Sayyidah Aisyah. Bujumu di kenangan ini tau aku takok. Nah ijo yo gawe-gawe. Aku yakin gawe. Jadi Sayyidah Aisyah. Nabi nak seling pangeran. Aku rak wis ayu gak ganggu. Ayo saya wayu, Mus. Wayu banget terus ayu banget. Enom. Wong jenenge Khumairah. Wis wayu banget. Iku Sayyidah Aisyah itu kalau sehari itu Malang. Malang berarti terus ini mati ngalor ngidul. Terus melumah. Iku Nabi ku nak wae salat ya nangis. Dari Sayyidah Aisyah. Makanya terus jadi bab fikih. Boleh salat di depannya itu ada orang sing turu. Nabi itu kan, Nabi ora engke koyo kowe salat arang-arang tapi di kamar gon salat. Wah engke pol umat Islam zaman akhir. Wong arang-arang tahajud kok di kamar gon. Iku ditunggoni sajadah tok iku. Kelakuane wong zaman akhir. Dadi nek ana tamu kesane saleh wong ana gon. Tapi ora tau ono wonge. Wonge tetep turu nglokor nganti esuk. Esuk disaponi kok sajate ditotone kaya-kaya bar kanggo. Ya Allah kelakuan kok ngono. Tapi mboten engkek ngoten, Kang. Ora duwe kamar kon. Yo kamar sing dienggo sare. Iku sing dienggo. Terus Sayyidah Aisyah ku turu ku cek ngelihat. Nabi salat, Allahu Akbar. Nangis Nabi. Wali nang Aisyah. Dari Aisyah, aku tak terusno turu. Aku tetap sembujung. Apa? Glojor. Glojor itu kakinya apa cara gitu. Dipanjangkan itu. Nah, engko nak Nabi ape sujud lagi tak tarik. Tak tarik kok Nabi bar sujud tak sujud dong menang. Wong nak ngadeg suwi wae. Artinya coba, kowe tahu ngalami ngono. Oh bojomu lah kamu. Salat krameni kon mikir. Oh ora mungkin kowe padha mek Nabi ku semoga. Malane kita mau kepengin niru. Maksudnya niru ya rodok ngono ae napa. Mulane niru paling Nabi salat madhep kiblat kita madhep kiblat. Nabi nak salam iku nganan sik ya kita. Nganan wis ngono-ngono tok. Gak mungkin kowe niru. Iku coba bayangkan. Dan itu yang diriwayatkan Aisyah. Terus kata Imam Bukhari, babu sutrotil musolli. Gak apa-apa kalau ada orang sholat, kamu ada orang tidur, kamu tetap. Buktinya itu pernah terjadi pada Nabi dan Sayyidah siapa? Pernah lagi. Nah ini supaya tambah mahabbah nih keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka sampai kena khitab inna mayuridu wa yutiba angkumurid sanapa halal baiti wa yutahhiru napa. Ya nisa an-nabi lastunna ka hadim minan nisa. Ini taqaitunna
Fala takhdhubna bil qawli fayat ma'alladzi fi qalbihi mardu wa qurna qawlam atau wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa atiz. Coba. Garwa-garwane Nabi itu kalau di rumah itu mengkaji Quran. Wa qarna fi buyutikum. Mereka tuh ngaji Quran. Termasuk ayatnya membuat kurna mayutlah fi buyutikunna min ayatillahi napa wa hikmah. Kegiatan mereka itu mengkaji Quran. Ada cerita lagi dan ini ada di kitab Sahih. Sayyidah Aisyah itu malam-malam itu ditinggal Kanjeng Nabi. Metu nah. Onong metu. Aisyah, saya ini perempuan. Pasti Nabi ini enggak fair. Leling bojo liya terus sampai marani bojo liya. Nabi aku wis rada bosen dari Aisyah. Hasil singkat cerita, Aisyah itu yo wong wedok. Ditututi. Ditututi. Dan Nabi sama sekali enggak tahu kalau ditututi siapa. Ditututi. Ternyata Nabi itu jalan kemana? Ke Baki. Bayangkan jangan Baki yang sekarang ya banyak listrik, banyak macam-macam. Artinya, aku saya kan bantah kok iso ora roh padange ngono kok gobloke ngono. Kok jamak dhisik kok bayangno. Bocah kok elek kok. Kulo sering bantah wong elek-elek. Kok iso Gus ra konangan ramene ngono bocah. Repot-repot. Nah itu, nah ini kan masa masih nerangkan bahwa biba ilayya min dunyakum atibun apa wanita. Waktu itu mbok pahami seneng wong wedok sunahe Nabi terus mbok tiru seneng sing serampangan. Singkat cerita ditututi Kefal. Ternyata Nabi ngorobaki. Ngorobaki itu Nabi penuh dengan kepanikan. Panik sepanik-paniknya. Ya itu khasnya orang soleh. Khasnya orang soleh itu kalau ingat akhirat kan ya mesti panik. Terus ketika mau masuk bagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa inna insyaallah bikum. Terus menyebut satu-satu sahabat-sahabat yang berjasa mati karena fisabilillah. Dan Nabi nangis kirim salam berdoa. Akhirnya jadi riwayat kalau kita masuk kuburan Assalamualaikum dan kaum mukminin wa inna insyaallah. Itu rawinya ya Aisyah. Bojomu kayak metu. Ya tetap tinggal tuh. Kadang mata dikancing bar sombong. Jadi mana mungkin bojomu dadi dokumentasi hukum. Sing lanang ya ora dadi sumber hukum. Dadi kes padha dene. Dadi bojone ya ora dokumen hukum, sing lanang ya ora sumber. Dadi sampe cara kula piye ya ngene iki. Itu tukaran perkara terus noe nganti mati. Paham iki. Pancen apike ngono. Napa? Dari awal Nabi itu sudah kelihatan sekali. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Para istri Nabi, kamu semua itu enggak sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Maka perilaku kamu harus begini, harus begini, harus begini. Dan itu mereka bisa melakukan semua. Dan kita yang untung, kita mendapat dokumentasi hukum yang luar. Termasuk coba, saya apa Sayyidah Aisyah tidak cocok Sayyidina Ali. Tapi semua dokumentasi tentang akhiru hayati wa Rasulillah, itu rawinya itu siapa? Sayyidah Aisyah. Sama tak cerita di sedikit ya, ini biar tambah mahabbah kita pada Ahlul Bait Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlul Bait itu kan yang mujma' alaih itu dua. Satu para habaib, dua azwat. Apa? Karena azwat ini yang tentu yang derekno zaman ini. Kalau habaib, dzurriyyah meskipun turunan, tapi kan sebagian mereka tidak menyaksikan zaman paling Sayyid Hasan Husain, terutama Hasan yang sudah agak apa besar. Begini, Nabi itu ketika Kubaila wafati, ya, kalau bahasa halusnya itu intakola ila rofiqil ala, saya ulang lagi ya. Jadi kalau bahasa sopannya itu tidak wafat atau mati, tapi apa? Intakola ila rofiqil ala, bahwa Nabi sekarang sudah pindah di alam yang ar-rofiqil apa? Ala, ke alam yang lebih tinggi. Makanya beberapa tarikh menulis itu intakola rohimahullah, misalnya menulis mu'alif meninggalkan intakola rohimahullah ila rahmatih begitu. Kalau kan Nabi apa istilahnya intakola ila rofiqil. Sudah, tapi kita bahasakan wafat saja ini karena yang mudah difahami. Nabi Sayyidah Aisyah itu gak seneng di sini, gak cocok. Ya biasa lah orang cocok. Wah, Bang Mustafa kira cocok, ya cocok. Tapi orang dulu ya sudah bisa ngelola konflik, cocok lah ya. Awor ya biasa. Jangan kira aku tuh sawar gue terus cocok ya ndak. Ngawur ya sembrono. Tapi barang gedeng ya orang, ora penting gedeng. Ya biasa wae napa. Aja ngaji biasa.
Sayyidah Aisyah itu ketika Nabi mau wafat tuh kelihatan sekali. Dan hebatnya Rasulullah itu sering ngendikan gini, dong saya ini wajib siwakan karena saya ini unaji malam tunaji. Saya ini selalu munajat sama zat yang kamu tidak munajat dengan zat itu. Itu kan masyhur, Nabi dikasih makanan enak tapi materinya itu ada bawang merah. Ya saya ulang lagi, materinya itu ada bawang. Nabi gak mau dahar, kata sahabat. Dan biasanya lewat istrinya karena dihadiahkan lewat keluarga. Ya Rasulullah apa saum itu haram? Saum itu bawang merah maupun bawang putih. Kalau bahasa Arab biasanya saum basol itu ya. Kata Nabi, ndak, bawang itu ndak haram. Cuma saya beda dengan kamu. Saya ini nggak boleh makan sesuatu yang menimbulkan apa? Bau. Fa ini unaji malam tunaji. Fa ini unaji malam tunaji. Saya ini munajat sama orang sing kamu tidak munajat sama orang itu, tapi saya munajat. Mananya Allah. Jika Nabi itu merasa wajib siwakan. Saya itu alhamdulillah dalam banyak hal siwakan itu kebunuh. Makanya Nabi jangan bayangkan rokok meskipun tidak haram. Meskipun mungkin gak haram, tapi potensi haramnya juga tinggi. Karena ya tadi pasti menimbulkan apa? Singkat cerita, pas nama wafat, dalam keadaan mau wafat dan cara zuhir, saya ulang lagi, ngadepi sakaratul maut. Abdurrahman itu adiknya Sayyidah Aisyah, makanya saudaranya Sayyidah Aisyah. Apa adiknya, apa kakaknya, makanya saudara. Itu pas bawa apa? Siwak. Itu Nabi melihat siwak itu kelihatan senang sekali. Coba, mungkin enggak istri kamu melihat kamu mati, masih ingat sunnah-sunnah kayak siwak. Pak kok mati, zaman urip aku loro, pemenang buat tinggal. Mati, mesti wiridannya kan gitu. Urusan materi. Ojo mati sih, utangnya beres kok. Anak-anak warisi sih mati. Istrinya Nabi itu enggak. Ketika melihat isyarat Nabi itu mencintai apa? Siwak. Kata Sayyidah Aisyah, apa engkau ingin siwak ya Rasulullah? Nabi manduk. Nabi karena sudah sakit sekali nggak ngendikan manduk. Sama adiknya diminta, siwak kamu tak pek. Terus ketika dia pakai Nabi itu keras. Aisyah langsung menangkap. Oh keras. Ulayinuhu laka ya Rasulullah. Apa perlu saya talian, saya haluskan. Terus dicokot apa digegeti apa? Siwak kayu itu loh ya. Udah dulu arok itu loh. Sama Aisyah terus dikunyah-kunyah sampai apa? Maka Sayyidah Aisyah itu bangga sekali, dia sering cerita Nabi wafat itu dalam keadaan menghisap rik saya. Wa inna riki lafi riki katanya apa? Apa ludah saya ada di ludahnya Nabi karena Nabi pakai siwak terakhir itu yang sudah ditalien, sudah dihaluskan oleh mulutnya siapa? Aisyah. Makanya Aisyah itu bangga sekali karena kenangan Nabi terakhir itu membawa apa? Wa inna riki lafi riki kata apa? Ludah saya ada di ludahnya Nabi. Maksudnya Nabi menghisap siwak yang ada ludah. Nabi mau ngendi. Dan itu termasuk kearifannya Sayyidah Aisyah itu kan di kamar. Ada keluarga yaitu Abdurrahman dan keluar. Nabi saya panggilkan Ali, saya panggilkan Fatimah. Sayyidah Fatimah datang. Makanya ini ditulis imam-imam ahli hadis. Manakibi Fatimah Zahra. Fatimah Zahra. Manakibnya siapa? Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah itu di pintu gerbang itu tahu orang yang nggak dikenal. Itu normal kalau orang nggak keramat itu pasti pingsan. Tapi Fatimah tenang saja, ketemu orang itu ya tenang saja, santai saja. Nah, terus ketemu Rasulullah, Sayyidah Fatimah nangis-nangis itu. Nangis sekali karena melihat abahnya mau kabundut. Bagaimanapun Nabi selain Rasulullah punya status itu abahnya Sayyidah Fatimah. Itu di situ ada Ali. Ini penting ya, karena ini sejarah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada Ali, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah. Makanya ahli sunnah itu menentang sekali. Makanya masyhur sama tidak cari di Sahih Muslim. Sayyidah Aisyah menangi ada sekian isu kalau Rasulullah itu berwasiat khusus sama Sayyidina. Makanya masyhur, Sayyidah Aisyah kan naik pitam. Kata siapa Nabi berwasiat sama Ali? Saya itu ada di situ. Saya ada di sampingnya saat itu. Dan akhiru kalimatin qolaha adalah Allahumma ma'arrafiqil. Tentang khilafah tidak ada wasiat tentang, paham ya? Ini penting saya ceritakan di sini karena ya ini kan termasuk jadi khasnya ahli sunnah jamaah bahwa Nabi tidak pernah berwasiat khusus tentang khilafah ya Nabi. Sayyidah Fatimah masuk. Nabi ya nangis ya karena itu abahnya.
Tapi ini bukti kalau Sayyidah Fatimah itu orang yang luar biasa. Ya Nabi kata Nabi, ya Nabi, putriku, kamu jangan nangis. Kamu itu awalu ahli beti luhu konfi. Kamu itu keluarga pertama saya yang ketemu saya. Sayyidah Fatimah guyu. Orang ditakdir, diberitahu kalau kamu matinya cepet guyu. Itu kalau gak orang soleh, saya ini loh kasus semua sakit. Tak hormati saya ini untuk menghentikan semua kesalahan Anda, siap gak? Obat-obat iya ngelakuan itu ingin. Ya kan terus no kan, mau bakat. Untungnya Allah bakatnya ghafur itu semua. Cara gak tuntas. Itu kan masyhur. Setelah nyata-nyata Nabi wafat, masyhur itu kan Sayyidah Aisyah tanya. Padahal satu kamar. Tapi tadi karena Nabi ngendikan itu asarro ilayya Rasulullah, kata Sayyidah Fatimah itu asarro ilayya Rasulullah. Nabi merahasiakan ke saya. Ketika Nabi benar-benar sudah wafat, Sayyidah Aisyah tanya, ya Fatimah, kenapa kamu pertama nangis? Setelah dibisiki Nabi, kamu tertawa. Saya dikasih tahu bahwa saya ini pertama keluarga yang ketemu sama Nabi. Maka saya senang sekali. Itu kalau udah orang soleh kan. Nah kenapa saya katakan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah itu ada sentimen? Karena tadi Aisyah itu manusia. Masih Ummul Mukminin manusia. Ketika ada isu hadisul ifki, Sayyidina Ali komentarnya gini, ya Rasulullah saya tidak tahu apa Aisyah salah apa benar. Tapi jangan bikin pusing, wanisa siwaha kasiro. Ganti saja kan gampang kan. Perempuan tidak hanya Aisyah. Mangkel dia masih ingat orang dikomentari. Jadi gak nuduh zina, ya gak nuduh Aisyah. Tapi memberi memo Nabi, sudahlah Nabi itu gak usah ganti yang lain. Wanisa siwaha apa? Kasiro. Perempuan lainnya kan banyak. Jadi mangkelnya Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali juga karena perang Jamal min awalil amri ini sudah apa? Sampai saking tidak cocoknya Sayyidah Aisyah sampai beliau wafat itu kalau nyeritakan hadis wafat Rasulullah, akhirnya Nabi agak sehat. Terus Nabi minta jamaah. Enggak, ini biar sampean tahu bahwa Nabi kita benar-benar Nabi sitkon. Nabi kita benar Nabi yang benar. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah sakit kayak gitu itu minta, saya tapi ingin sholat. Ya, karena dua beliau itu perempuan, Ali ada di situ, ada keluarga, ada Fadl, ada Abbas. Makanya semua riwayat Aisyah, karena dia ada cocok Ali. Nabi minta ke masjid. Yuhada bin al-Fadl wa rajulin. Semua kata Ali diganti rajul. Dia nyebut Ali itu tidak mau. Akhirnya Nabi ke masjid. Yuhada bin al-Fadl wa rajulin akhir. Enggak pernah nyebutnya Ali. Jadi mulane kena gedeng wong mau nyebut yo ono sanate. Mulane terus wae gedeng wong ora usah sebut apa jeneng. Yuhada bin al-Fadl. Fadl itu saudaranya Ali. Fadl bin siapa? Bas. Semua riwayat asal yang ngomong itu siapa? Aisyah itu enggak, yang ngendikan Aisyah itu enggak ada kata Ali. Wa bina rajulin akhar. Sampai singkat cerita suatu saat ada orang yang tanya lagi sama Sayyid Abbas, Sayyid Abdul bin Abbas, Sayyid Fadl, kadang tanya Usam yang saudara-saudaranya. Man rajulun akhar. Rajulun akhar itu siapa? Aisyah tuh enggak jawab, yang jawab Ibu Abdul bin Abbas. Kamu tahu siapa? Ali. Wah, jadi kaidah ahli hadis kalau ada disebut rajulun akhar itu Sayyidah Fatimah itu aslinya rapati cocok sama Aisyah, makanya rata cocok itu sunat. Karena Nabi itu pernah didatangi tamu. Tamu itu kebetulan saudarinya Sayyidah Khadijah, namanya Hala. Hala itu Khadijah. Yang dipakai dalil atau haul. Tapi kok untuk dalil kok kuno barang ya raro. Nabi itu sering sekali itu bikin mayoran-mayoran gitu, makan-makan itu. Yang nyembelih wedhus semuanya makan-makan untuk ngenang siapa? Khadijah. Apalagi yang datang itu kalau keluarga. Makanya beberapa GNU membuat dalil bahwa mengenang orang meninggal itu boleh. Buktinya Nabi mengenang. Yang saya ingkar kan dibahasakan haul. Saya tidak tahu itu apa ada haul pas itu. Tapi ya saya percaya haul itu baik. Yang penting ojo kowe ojo ngeholi terus wae ngel-ngel wong. Lara di umat kok ojo napa? Aneh-aneh. Hala itu kalau datang itu Nabi itu bergegas hormat terus macam-macam. Singkat cerita saking hormatnya Nabi itu Aisyah itu cemburu. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengenang orang yang tua, ajus? Ajus itu tua sekali, sudah mati lagi. Waqat abdalakallah dan engkau sudah diganti yang lebih baik ketimbang dia. Masih muda, masih hidup, pokoknya maksudnya ya dirinya. Gue rasa bakat sing wis.
Singkat cerita itu membuat Sayyidah Fatimah sakit karena ibunya dikomentari ajus tua. Ibunya kan Sayyidah Khadijah, tentu kan ya tua wong. Ini kan Nabi sudah umur berapa? 40. Ini itu yang cerita guru-guru saya termasuk Mbak Mun ini ada sanad musalsalnya semua guru-guru kita cerita. Mbok nak gurumu guru sipir ya ora roh. Nah, terus Nabi itu ya unik. Meredakan dua konflik itu. Aisyah bangga karena istri muda dan dicintai Nabi. Sayyidah Fatimah tentu bangga sekali sebagai putrinya Nabi, tapi ya mangkel sekali ketika ibunya apa? Dikomentari. Nabi oleh marahi lucu. Fatimah, gue kepengen Aisyah menghentikan komentari ibu. Nggih ya Rasulullah, wong gak men komentari ibu. Tapi Nabi yang mengeloroi Aisyah kan masalah nanti. Berkebujo ayu nak ngambek ya masalah kan. Jadi Nabi ya pinter wah dari didik Aisyah langsung wah ini masalah. Tapi kamu jangan katakan politik, Nabi itu udah politik. Besoknya pinter, no? Pinter, tapi terang, pokoknya pinter. Ada nih ini Aisyah, beramen ngomong ngono. Ada nih sebut ya Rasulullah. Ibuku lebih hebat timbang gue. Ibuku itu rondo untuk jopo. Gue ayolah, itu piye-piye, itu perawan untuk duduk. Hanya Aisyah diingatkan sisi, coba Khadijah itu kan rondo. Untuk kanjeng Nabi zaman. Aisyah katanya cantiknya seperti itu, piye-piye dia itu perawan. Untuk Nabi sing wis duduk. Iki eling terus Aisyah. Iya. Punya itu serata komentari. Sinten? Sayyidah sinten? Khadijah. Karena ada sisi yang dia kalah dengan Sayyidah Khadijah, itu Khadijah rondo untuk Joko. Artinya gini, kalau sampai punya masalah dengan istri itu biasa, Rasulullah itu juga masalah. Cuma Nabi punya seni menyelesaikan. Nah, gue kan orang tua seni. Wong roh gue kepen ngamuk. Kere ben wayo, aneh-aneh modele. Ini polanya. Ini kembali tadi ya. Jadi jangan kira cara Nabi seneng perempuan tuh kayak senengnya kita pada nopo. Semuanya itu lillah wa fillah. Kita dapat riwayat tentang haid. Bayangkan kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, kayak apa tentang hukum haid? Kita tidak tahu. Zaman itu belum ada kitab-kitab gambar tentang haid. Belum ada ustadz-ustadz nganggur sekarang haid sampai digambar. Nah ngarangnya haid apa? Jangan digambar maksudnya itu. Itu pernah tak polling Pak Hudi, pernah tak polling sama Mbak. Apa betul yang kamu alami seperti ini? Semua bilang enggak. Sekarang lanang kabeh. Istihadah, buat suruh ngambil apa? Adatul yaum sebelum kena penyakit apa? Istihad. Paham ya? Nah, ya sudah setelah adatul yaum itu berlalu, ya sudah dihukumi suci. Jadi misalnya Januari dia haid 6 hari, Februari 6 hari, terus Maret entah kecelakaan entah apa, terus dia keluar darah terus sampai berbulan. Nah, ya sudah setiap tanggal yang dulu dia haid 6 hari, yaitu jadikan hari haid. Liannya dihukumin apa? Suci. Ya tetap puasa, tetap apa? Sholat. Malah kan Nabi ngintikan fatahayati kama tahidun is. Ini penting saya utarakan. Lagi-lagi seperti itu yang paling tahu banyak ya Aisyah. Meskipun nanti rawiyahnya itu ada hamna, ada ini, tapi yang mendokumentasi itu ya Sayyidah. Artinya gini, kalau ada orang sekarang nikahi anak muda, berdalih ngikuti Rasulullah, oke lah, kalau segi halal saya katakan halal. Memang nikahi anak umur 9 tahun pun kalau walinya boleh ya tetap apa. Tapi nak murid niru Rasulullah itu hayata. Oh jauh. Kamu itu apa betul jadi sumber hukum yang perlu didokumentasi seorang muda? Justru nak didokumentasi dolla wa adolla tetap dan mau hukumnya orang yang bener kok dia apa? Dokumen. Nah, makanya temeriki saya Nawawi ngendikan apa? Li anna kullama kana lillah. Begini Bu. Wa hadhil khisalu allati waqa'at napa? Li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in. Ya, jadi ini saya masih menjelaskan apa komentar saya Nawawi napa? Wa hadhil khisalu allati waqa'at li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in. Semua yang dilakukan Nabi meskipun kesannya kayak perempuan wewangian itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan dunia. Semua itu untuk urusan dokumentasi akhirat atau dokumentasi masalah-masalah agama. Terus kata Senawi lagi, li anna kullama kana lillah laisa minat
dunya. Kalau sesuatu orientasi kamu lillah itu hakikatnya laisa minat dunya. Misalnya kayak kita makan, tujuannya biar kuat sholat. Kita punya rumah, ben ra numpang ning wong liya ngel-ngelo. Kita nganggo pakaian ben ra udo mari maksiat. Asal niatnya lillah, semua itu tidak urusan apa? Dunia. Kama qala Syekh Rasyidi fil Majalis Ar-Raib. Ini penting sekali saya utarakan biar kita terbiasa ya dengan teori-teori yang digariskan para ulama. Tiru Nabi itu baik, tapi ada sisi-sisi yang kita sadar kias ma'al farik. Seorang lagi apa kias al. Kan sekarang banyak orang yang minta diikuti semua omongannya. Jadi dulu murid zaman Nabi itu gak ada yang bantah guru. Dulu Nabi kan gak pernah salah. Nah gue kan salah wis watak. Terus gue kepengen murid meniru gue total koyo zaman Nabi ya beda. Gue murid itu api anut guru, tapi biasa wae. Kadang rano juga bisa takon. Kode sarape ribet. Ya karena beda. Kita punya kitab Sunanun Nasai buat James Bah. Di situ beberapa santri ada yang alim ngaji sorokan sama saya. Sebelum sorokan mesti tak ajari tentang Dawi Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk sebagian mereka ya ada yang habib sorokan saya. Beliau alim tapi ya tadi tetap tak kasih tahu kita kesepakatannya pakai hadis ini. Abu Bakar itu seorang sahabat dan dia Amirul Mukminin apa Khalifatur Rasulillah. Pas itu malah gelarnya masih Khalifatur apa? Rasulillah. Pengganti Rasulullah. Amirul Mukminin itu sebenarnya gelar yang sudah diturunkan statusnya. Saya ulang lagi ya. Amirul Mukminin maknanya kan pemimpin ketua ya. Amir itu ketua orang. Sebetulnya itu sudah tawaduknya Sayyidina Umar dulu itu ketika wafat Abu Bakar kan diganti Umar. Sahabat manggil dia ya Khalifata Rasulullah. Umar merasa tawaduk. Jangan. Saya itu tidak sebaik Abu Bakar. Saya tidak layak mendapat gelar Khalifah Rasulullah. Saya tidak sesempurna Abu Bakar. Panggil saja saya ini ketua, sang ketua. Umar unik. Jadi Amirul Mukminin sudah tawaduk. Tapi dia mau celuk anak buah ya mau dan pokoknya dia tetap. Jadi Amirul Mukminin sudah porsinya sudah diturunkan. Karena kalau Khalifah Rasulullah terlalu apa? Sakral. Nah, Abu Bakar itu kan sudah Khalifah Rasulullah. Suatu saat hadis ini sering saya utarakan yang pernah ngaji saya sorokan yang Gus maupun yang Habib maupun yang biasa. Ini penting harus jadi etika kita sebagai kiai. Singkat cerita itu, sahabat-sahabat itu kan menangi dulu. Zaman Nabi itu kalau ada orang yang bikin Nabi sakit, atau Nabi tersiksa, atau Nabi terdesak, orang ini halal dibunuh. Karena Nabi itu kekasihnya Allah dan perintahnya Rasulullah pasti juga perintahnya Allah. Jika yang tentang perintahnya Nabi dan melawan, berarti munafik atau kafir dan halal apa? Singkat cerita Abu Bakar sering mengalami satu keputusan yang dibantah orang. Dibantah ini terus ada penggemar loyalis siapa? Abu Bakar bilang, "Dak ni adrib unuqa ya Khalifata Rasulullah. Lepaskan saya akan saya bunuh orang itu." Terus Abu Bakar tanya, "Kenapa demikian?" "Ya dia nentang kamu ya Rasulullah. Dulu ada orang kok nentang pendapatnya Nabi kita bunuh," kata si Asobiyin tadi yang orang sangat asobia. Abu Bakar pertama itu marah, ketika dibikin marah itu pertama ya marah. Saya ulang lagi, Abu Bakar ketika ada orang yang nyolu dia, marah. Fatalah warna wajahnya kelihatan merah ketika digugat, dikritik. Ada sahabat yang asobia, yang cara saiki loyalis. Apa saya bunuh ya Khalifata Rasulullah sebagaimana dulu kita bunuh orang-orang yang anti Rasul. Itu fakaan nama itu di hadis fakaan nama subba fi wajhi ma'un barid. Seakan-akan Abu Bakar itu tersirami air dingin, langsung redam marah. Redam terus dipanggil orang itu. Laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu ensofnya Abu Bakar. Tidak ada orang tentang boleh dibunuh itu hanya Nabi. Saya ini tidak Nabi. Bisa saja yang salah itu saya. Coba laisa dzalika li ahadin ba'da Rasul. Spesial seperti itu. Orang tentang mesti salah itu hanya. Kalau kita kan delok-delok masalahnya, kadang kita benar, kadang kita yang coba. Dan menurut saya semua kiai, semua ulama harus hafal hadis itu supaya kita tidak menyamakan diri kayak para dituruti gayane wae khusyuk biasa terus tak swalok sowe jule. Oh suwe mut, ketileman lu. Gayane wae khusyuk. Lah balik kula teko ring kene biasane disambut terus kenapa? Tadi kok.
Coba ambek kiai ini sing mulang. Sak wulan pisan ketemu lali, dan bedino murid kok bedino lali. Tapi aku yo ora gelo mergo lesa dzalika ya hadin. Wis ora gelo. Ngaku ra nabi, bodho iki biasa. Alhamdulillah ini Alhamdulillah wa mablagha ridha zinatal arsh. Alhamdulillah